السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kehidupan, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, mengisi waktu sesaat setelah salat subuh ini dengan majlis ilmu, majlis Al-Quran, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum dari rumah Allah, dari sekian banyak rumah Allah, yaitu masjid, yaqra'una al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, baca tafsirnya, illa ghasyiyatuhumur rahmah atau nazalat alaihimus sakinah, yang kita harapkan mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ketika rahmat ini turun, laknat itu hilang, pergi. Tidak mungkin ada satu momentum di situ ada laknat, ada rahmat, enggak bisa. Rumah di dalamnya ada rahmat Allah, tidak mungkin ada laknat. Kalau rumah itu dilaknat, tidak ada rahmat. Begitu. Tempat dimanapun yang ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka rumah itu atau tempat itu terhindar dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membaca lanjutan di kisah pertama dari surat Syu'ara ini. Ini memuat beberapa kisah. Surat Syu'ara termasuk surat yang di dalamnya banyak kisah-kisah para nabi. Karena Al-Quran itu secara umum terdiri dari yang pertama kisah para nabi, kemudian yang kedua berisi tentang tauhid dan syariah, akhlak, kemudian yang ketiga berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu dan muamalah, ya, muamalah juga. Salah satu isi Al-Quran itu adalah Qissatul Anbiya, cerita para nabi dan umatnya pada zaman itu. Nah, di surat Asy-Syu'ara ini diawali dengan kisah Nabi Musa, yang mana kita ketahui di ayat yang ke-10 diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada Fir'aun tentang agama Islam ini. Semua nabi itu agamanya Islam, yang disampaikan itu agama Islam. Dan ketika itu Fir'aun
adalah seorang raja yang zalim dan pengikutnya juga zalim. Jadi biasanya pemimpin yang zalim itu ya pengikutnya juga zalim. Walaupun ada yang tidak zalim tapi tidak bisa mempengaruhi yang zalim. Kaum Fir'aun itu kaumnya, bukan Fir'aunnya. Kalau Fir'aunnya jelas, itu ada yang tidak zalim tapi tidak bisa kemudian menentang apa yang dijadikan ketetapan oleh Fir'aun dan kaum yang zalim. Nah, itu keadaan seperti ini terus ada dari waktu ke waktu. Nah, apakah ini selamat ya? Kalau dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran, selamat, walaupun ada di lingkungan orang-orang zalim, selamat dia. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan Musa dengan saudaranya Harun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan firman-Nya, qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Jadi sebenarnya Nabi Harun ini diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Firaun. Allah sebenarnya juga mengatakan, kamu jangan bersandar kepada Harun. Mudah-mudahan dipahami. Karena tempat bersandar meminta pertolongan hanya Allah semata. Makanya Nabi Musa masih mengatakan, saya takut dibunuh karena saya pernah membunuh. Nabi Musa itu pernah membunuh orang Kipti sekali pukul dalam satu riwayat, berarti menunjukkan kekuatan dia. Nah, saya takut dibunuh, kata Allah, qala kalla fadhhaba bi ayatina. Jadi Nabi Musa itu pergi menghadap Fir'aun itu bukan karena berani dikarenakan Harun, bukan, jangan salah tafsir. Karena memang Musa minta, saya kalau sendirian nggak berani, saya minta disertakan orang bersama saya. Ya sudah, saudaramu. Nah, apakah setelah itu Nabi Musa tenang? Tidak tenang. Nah, kemudian ketika Allah mengatakan berangkatlah dengan ayat-ayat kami, nah, tenangnya Nabi Musa itu ketika dia bersandar kepada Allah. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin. Jadi sampaikan kepada Fir'aun itu bahwa kamu atau dia dan Harun itu adalah utusan Tuhan semesta alam. Utusan, jadi bukan kepentingan pribadi. Tujuan yang pertama, an arsil ma'ana Bani Israel. Jadi lepaskan Bani Israel yang ditawan. Bani Israel itu ditawan. Tawanan ini kalau kita ingat, sekarang banyak saudara kita itu di Israel yang ditawan. Orang Palestina malah ada salah satu menterinya itu mengatakan semua tawanan dibunuh saja. Tidak perlu lagi ada tukar menukar. Jadi sampai di ulang tahunnya saya lihat perkembangan informasinya itu itu digambar tali gantungan di roti ultahnya itu. Jangan mengikuti juga ya. Tak kira mau menggantung Netanyahu itu. Ternyata itu simbol untuk membunuh semua tawanan Palestina. Alhamdulillah ya. Itu makanya padahal dulu di masa Nabi Musa ini Bani Israel yang dimaksud ya bukan yang sekarang. Bani Israel yang oleh Nabi Musa keluarkan tahanan-tahanan itu, jangan siksa mereka, itu adalah Bani Israel yang beragama Islam. Nah, itu bukan Israel ini, bukan bangsa Israel ini. Nah, analoginya sekarang
adalah bangsa Palestina yang ditangkap itu. Ada utusan, kamu harus mengeluarkan itu. Andaikan ada gitu. Jadi Fir'aunnya itu ya pimpinan Israel itu Fir'aunnya itu. An arsil ma'ana bani Israil qala alam rabbika fina walidan wa labithta fina min umurika sinin. Ini mereka mengatakan kamu ini dulu bersama kami tumbuh bersama kami beberapa tahun. Kenapa kok demikian, tidak mau balas budi? Qala fa'altuha idza wa ana minadh dhallin. Ini sudah kita baca ini. Fafarartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Ini belum. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Aku takut kepada kalian lalu aku lari. Fafarartu. Takut. Kapan ini? Karena Nabi Musa itu 2 kali. Pertama lari karena membunuh orang, balik lagi ini, kemudian nanti lari lagi karena dikejar Firaun. Fawartu minkum lamma khiftukum, ini yang pertama, aku lari darimu Firaun. Fawahabali rabbi hukman, maka Allah Tuhanku kemudian memberiku al-hukm. Hukmu itu adalah ilmu. Dalam makna ini adalah kenabian. Jadi al-halul awal infasala wa jaa amrun akhar. Jadi yang pertama itu dia lari, nah baliknya ini faqad arsaniyallahu ilaik. Ini bukan keinginan saya. Ini makna kata-kata Musa itu. Sebenarnya saya itu enggak ingin balik. Saya kabur. Istilah kabur ini sekarang ramai lagi. Subhanallah. Saya kabur kemudian enggak ingin balik lagi. Saya kabur enggak ingin balik. Tapi saya balik ya karena Allah. Paham ini. Jadi Musa ngakui, ya saya kabur memang. Nah saya baliknya ini karena Allah, karena saya diberi kenabian, saya dijadikan sebagai utusan, wa ja'alani minal mursalin. Makanya kita jangan terlalu memasuki hal-hal yang kita sendiri kadang-kadang tidak paham. Nah kita kalau melihat apa yang dilakukan Nabi Musa ini, Nabi Musa kembali ke Mesir itu bukan dalam keadaan bahagia. Jadi Nabi Musa balik ke Mesir itu bukan dalam keadaan bahagia itu, tapi dalam keadaan ingin menyampaikan kebenaran di depan satu penguasa kunci, yaitu Fir'aun ini, dan taruhannya mati. Taruhannya mati. Apakah Musa tahu? Tahu itu. Jadi kalau saya ke Mesir, saya mesti dibunuh ini. Makanya tadi walaupun ada Harun, seharusnya dia khawatir, saya dibunuh ya Harun juga dibunuh. Tapi ketika Allah fa'tiya, enggak, kamu datang. Kalla itu enggak akan terjadi apa-apa. Nah itu yang menguatkan Musa, yaitu yang menguatkan Musa itu kalla, itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil. Ini tadi ayat 22 ini agak sedikit kalau panjenengan lihat di Qur'annya itu memahaminya harus dipahami dengan teliti. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya. Jadi Musa mengatakan itu adalah kebaikanmu yang kamu berikan kepadaku. Kalau kita lihat ayat ini, Nabi Musa ini mengakui bahwa Fir'aun itu baik.
baik kepada Musa. Paham? Jadi sejahat-jahatnya Fir'aun itu, kata siapa? Ya kata Quran. Kamu baik. Jadi Musa enggak begini. Wah, apa saya dulu disiksa pas di situ? Enggak pernah begitu. Walaupun Fir'aun itu orang paling zalim. Paham mana ini? Nah, dalam Quran ini mengajarkan kita bahwa sezalim-zalimnya orang, sejahat-jahatnya orang, masih ada kebaikan di situ. Nah, kalau kebaikan itu pernah kita rasakan, jangan diingkari. Kadang-kadang begini. Oh, itu enggak, ini gini, itu hanya gini. Enggak. Ya kalau dia pernah berbuat baik kepada kita, ya kita akui walaupun dia zalim. Karena orang zalim itu mesti ada kebaikannya, mesti itu. Sekelas Fir'aun saja masih begini. Kata Fir'aun, kamu dulu saya beri makan, pun saya ginikan, sampai kamu tumbuh dewasa, lah kamu bunuh rakyatku, terus lari. Nah, apakah Musa nentang? Enggak nentang. Oh enggak, Musa tilka nikmatun, yaitu nikmat kebaikan, tamunnuha alayya, kamu berikan nikmat itu kepadaku. Nah, ini bukan dari Allah ya. Jadi Nabi Musa menisbatkan kebaikan Fir'aun itu ya kepada Fir'aun. Bukan begini, oh itu karena Allah, bukan karena kamu. Paham yang saya maksud ini? Jadi Musa dalam masalah ini mengatakan, ya itu memang kamu baik, dari sisi ini kamu baik. Tilka ni'matun tamunnuha alai, maka kita juga ambil pelajaran. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, jangan hilangkan kebaikan itu, walaupun mungkin kita tidak sejalan dengan dia. Orang baik itu ya begitu, orang jujur itu ya begitu. Dia pernah bantu kamu? Pernah Pak, pernah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dia pernah nyakiti kamu? Ya pernah juga. Dia pernah menzalimi kamu? Ya sering Pak, kalau menzalimi sering. Jadi orang baik itu begitu. Dia tidak mencampur adukan antara kebaikan dengan keburukan seseorang. Musa juga begitu. Walaupun Fir'aun ini dalam satu riwayat tidak pernah dengan hati sepenuh hati menyayangi Musa. Dikatakan kalau bukan karena istrinya Asyah itu yang nyusui, bukan Asyah ya, bukan. Yang nyusui itu siapa namanya? Asyah ya. Ya, ada Masyitoh, ada Masiyah. Ada Asyah. Ini Asyah berarti. Yang Masyitoh itu yang tukang sisirnya itu. Yang menyembunyikan keimanannya. Kalau ketemu Fir'aun dibunuh dia. Tapi dia tukang sisir istrinya itu, dia menyembunyikan sampai suatu ketika sisirnya jatuh, dia mengatakan, ya Allah, loh kamu beriman, kamu mempercayai Musa. Namanya Masyitoh itu, pernah dengar ya? Kalau yang nyusui ini namanya Asia, bukan Aisyah, beda dikit, dirubah Asia dengan Aisyah. Kadang saya tanya anak-anak murid itu, siapa Asia itu? Istri Nabi? Bukan. Balik. Jangan-jangan yang tua-tua ini juga nggak bisa membedain ya. Aisyah, Asia. Ya, intinya kalau ingat istri Fir'aun, ingat benua Asia aja lah. Asia. Jadi Asia. Yang dikatakan bahwa Fir'aun itu tidak sepenuh hati sebenarnya, dia ingin bunuh Musa terus. Karena apa? Keyakinan tahu. Dia dikatakan bahwa ini anak ini termasuk yang lahir di mana kata dukunnya pada saat itu dikatakan yang akan membunuhmu adalah orang yang lahir di tahun ini dan Musa di tahun itu. Jadi Fir'aun itu sebenarnya tidak sepenuh hati. Tapi Musa tidak melihat itu, melihat apa yang dilihat. Mau sepenuh hati atau tidak, saya akui kamu pernah berbuat baik kepada saya. Subhanallah ya. Ini menunjukkan keikhlasan, ketulusan dan pengakuan Nabi Musa yang tulus kepada Firaun. Kita belajar begitu. Jadi dia tidak pernah mendendam. Ini kan tidak ada dendam. Yowes kamu baik, alhamdulillah. Kadang-kadang kita diuji di keluarga kita kan begitu kan. Ada keluarga itu orang nakal pol itu, nakal. Tapi kadang-kadang baik gitu loh. Ya sudah dia baik gitu.
Jadi jangan melihat orang itu semuanya dari sisi buruknya, lihat dari sisi baiknya. Ya sama, suami istri juga begitu. Jangan lihat sisi buruknya saja. Enggak, lihat apa kebaikan makhluk satu ini apa gitu. Nah, begitu. Kalau sudah mangkel kan begitu, Pak. Jadi makhluk Allah yang satu ini apa kira-kira kebaikannya, sehingga kita itu terhibur lah begitu ya. Tsumma qala Musa wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil. Nah ini baru kemudian dikembalikan kepada Allah secara umum. Ya, kamu berbuat baik kepadaku, tapi kamu berbuat jahat kepada kaum Bani Israel. Berarti sepadan, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya, saya Bani Israel, bagian dari mereka, kamu berbuat baik kepadaku, ya, tapi kamu juga berbuat buruk menyiksa mereka. Bani Abad itu menjadikan mereka budak. Karena status Bani Israel itu di Mesir itu jadi budak. Jadi budak. Jadi yang Bani Israel mana ini mana orang mana ini? Ini Bani Israel harus jadi budak. Budak itu dalam pengertian Pak bukan budak dalam pengertian Islam itu enggak. Budak itu adalah orang yang dipekerjakan, itu budak pada saat itu. Dan dulu diperjualbelikan itu. Sampai ada hukumnya. Nah, agama Islam ini mendukung pembebasan budak. Makanya dalam sejarah disebutkan pembebasan budak itu dilakukan atau terjadi pada masa Abdul Hamid, di masa Sultan Abdul Hamid II kalau nggak salah. Saya lupa. Yang penting itu di masa Sultan Abdul Hamid di kekhilafahan Utsmani ya, Turki Utsmani. Maka tidak ada lagi dan tidak diangkat lagi istilah budak itu, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi orang manapun di dunia ini jangan sampai kemudian ada yang mengatakan ini budak, ini bukan budak. Nah itu penjualan atau pembelian budak itu dilakukan di pasar. Nah kenapa kok di masa Nabi tidak langsung dikatakan budak itu selesai? Ya karena memang ketika itu diatur. Artinya tidak segampang yang kita lihat di Persia, di Romawi, di daratan-daratan yang itu sudah terjadi biasa itu. Maka Islam mengatur. Salah satu aturannya adalah yang membebaskan dapat pahala sekian. Berarti kan Islam sebenarnya ingin kebebasan itu. Yang membebaskan budak atau orang yang melakukan ini seperti membebaskan budak pahalanya. Kemudian ada mukatab juga dalam Islam itu. Kenapa dibedakan? Supaya orang itu jangan jadi budak. Maka minimal naiklah ke level mukatab. Mukatab itu apa? Kemerdekaannya atau kebebasannya itu dengan bayaran. Ini kalau kita bekerja jadi 7 kali bayaran, bayar sekali, dapat bayar 2 kali gitu, ini selesai. Jadi pada hakikatnya Islam itu tidak menganjurkan perbudakan. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Wa ma asa'ta ila bani Israil, dan apa yang kamu lakukan dari keburukan kepada Bani Israil, faja'altahum abidan, kamu jadikan Bani Israil sebagai budak, wa khadaman, dan pelayan-pelayan, tusarrifuhum fi a'malika wa masyaki ra'iyatika tusrifuhum, jadi menggunakan mereka kamu untuk pekerjaan-pekerjaanmu yang sulit dan yang berat untuk kepentingan dirimu dan orang-orangmu. Nah, ini kata-kata Musa. Jadi kamu merasa baik, tapi kamu tidak ingat kamu telah melakukan keburukan yang besar. Di sini pelajaran kedua. Kalau kita merasa baik, itu jangan diikuti. Jadi kalau kita merasa, manusia kan begitu Pak. Ya, semuanya, apalagi yang awam, yang orang-orang yang alim juga begitu. Kalau sudah melakukan yang baik, yang khusyuk, yang ini, itu seakan-akan itu sudah selesai. Ini saya alhamdulillah sudah ya terbaik lah. Nah kalau sudah datang bisikan begini, panjenengan cepat-cepat melihat introspeksi diri, keburukan saya di mana ini.
Kalau tadi saya sampaikan cari kebaikan orang kalau kita sedang ingin melakukan sesuatu. Nah, kalau ke kita sendiri jangan cari kebaikan kita, cari keburukan kita. Untuk kita maksudnya, bukan untuk diberitahukan kepada orang lain, tidak. Ketika dalam diri ini muncul ujub. Ujub itu sudah takjub kepada diri. Saya ini alhamdulillah sepertinya yang terbaik dari yang ada ini. Nah, kalau ini kan sudah ujub ini. Saya alhamdulillah sepertinya Allah sudah menjadikan saya satu-satunya. Nah, ini sudah mulai datang ini penyakit ini. Nah, kalau begini ini cepat-cepat panjenengan koreksi diri. Ya Allah, ini setan kok sudah membuat saya ujub. Lihat keburukan saya itu mana? Saya ini begini, saya ini begini, saya ini, sehingga seimbang gitu loh. Ini seimbang. Nah, kalau setan sudah mengarahkan kita kepada ujub, kesombongan, maka carilah yang menjadikan kita ini tidak ujub dan tidak sombong dari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kalau dengan demikian, insya Allah kita akan aman hidup ini, akan aman. Karena kadang-kadang setan itu tidak bisa menggoda di satu sisi, dia balik ke sisi lain. Kadang-kadang tidak bisa menggoda kamu jangan sholat, nggak bisa. Akhirnya dia, ya wis kamu sholat, digoda. Kalau kamu sholat, kamu baik ini sudah. Ya, ini setan itu begitu. Jadi tidak berhenti. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ketika Musa mengatakan inna rasulullah rabbil alamin, kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Siapa Tuhan semesta alam itu, kata Fir'aun. Kalau Fir'aun berkata wa ma rabbul alamin, siapa itu Tuhan semesta alam? Ini pertanyaan ini ada dua makna. Yang pertama karena memang Fir'aun itu tidak tahu ada Tuhan dan ini jauh. Yang kedua, Fir'aun tahu ada Tuhan, tapi dirinya kadung dijadikan Tuhan dan harapan rakyat. Paham mana ini? Fir'aun kan bertanya ini ke Musa. Musa, memang siapa Tuhan semesta alam itu siapa? Tuhan itu siapa? Allah itu, ya. Siapa? Nah, pertanyaan ini muncul dari apa gitu? Ada dua pendapat, muncul dari ketidaktahuan, dan ini lebih ringan sebenarnya. Karena memang tidak tahu ada Tuhan. Ini ringan, tapi ini tidak mungkin karena Fir'aun itu tidak bodoh. Enggak ada jadi raja zalim bodoh, itu enggak ada itu. Coba panjenengan pelajari semua raja yang zalim, Namrud, Fir'aun, Nebukadnezar, siapa itu yang raja? Itu bukan bodoh itu. Enggak ada bodoh itu. Raja rata-rata yang menjadi khalifah atau pimpinan umat Islam itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, punya kelebihan yang unggul, tapi itu kan tidak menjamin. Jadi Sunan Al-Fatih II itu pembuka Baitul Maqdis itu. Salahuddin juga itu orang-orang pinter itu. Ya, coba lihat juga yang lain, yang dolim-dolim itu, ya orang pinter juga. Orang pinter juga itu. Hanya mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri. Makanya yang kedua ini yang lebih dekat dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala muhbiran an kufri Fir'aun. Dalam ayat ini Allah memberitahu tentang kekufuran Fir'aun wa tamarrudihi wa tughyanihi wa juhudihi. Tamarrud, tughyan, juhud ini artinya dia tahu tapi enggak mau ikut. Ini maknanya. Jadi Fir'aun itu bukan enggak tahu, enggak ada Tuhan, tahu itu. Ya kok masih bertanya wa ma rabbul alamin? Kenapa kok masih bertanya kepada Musa? Siapa Tuhan itu Musa? Enggak, itu pertanyaan bukan pertanyaan ketidaktahuan, tapi pertanyaan tamarrud. Pertanyaan tamarrud itu pertanyaan pertentangan atau penentangan terhadap kebenaran. Karena dalam ayat lain dalam Al-Qasas alimtu lakum min ilahin ghairi,
Sejauh yang saya ketahui tidak ada Tuhan selain saya. Memang Tuhan itu untuk apa? Memberi rezeki. Saya yang memberi rezeki. Tuhan bisa menghidupkan, saya juga menghidupkan, mematikan, tergantung saya. Saya bunuh ya mati, kalau oleh saya jangan bunuh ya enggak mati. Itu. Fastakhaffa qaumahu fa'ta'u dalam ayat lain ini. Nah, wa kanu yajhaduna as-sani'a, dan mereka kemudian mengingkari adanya pencipta, wa ya'taqidun, dan kaumnya ini, nah ini kaumnya bisa jadi karena bodoh. Wa ya'taqidun, sehingga mereka meyakini annahu la rabba lahum siwa fir'aun, bahwasanya tidak ada Tuhan bagi mereka kecuali Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sebenarnya mengaku Tuhan karena dituhankan. Paham nggih? Panjenengan ini sekarang aman, ya karena nggak ada yang menuhankan. Andaikan ada yang menuhankan panjenengan, artinya menuhankan itu loh. Kira-kira gimana? Wah ini mumpung saya dituhankan ini. Tapi Tuhannya ya saya, gitu. Kan begitu. Nah, faktor ini juga membuat Fir'aun begitu. Jadi salah satu faktor kenapa Fir'aun itu mengaku Tuhan karena dituhankan oleh rakyatnya. La rabba lahum siwa Fir'aun ya'taqiduna annahu, mereka rakyatnya ya'taqidun, yakin, annahu la rabb, sesungguhnya tidak ada Tuhan, lahum, bagi mereka, siwa Fir'aun, kecuali Fir'aun. Ya, akhirnya ya Fir'aun, ya ini mumpung saya dijadikan Tuhan ini, jadi tidak ada Tuhan selainnya. Dari sini ada kebodohan juga. Sama yang ngaku nabi itu begitu. Ada nabi siapa yang alhamdulillah ditangkap di Indonesia ini. Itu ngaku nabi, sebenarnya faktornya juga yang mengikuti itu. Padahal yang mengikuti itu bukan orang-orang bodoh. Ada rata-rata orang-orang yang paham lah, enggak bodoh itu kan. Bahkan ada yang sarjana ini, meyakini nabi. Nah itu karena ya itulah kesesatan. Makanya kesesatan dan hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya mohon kepada Allah. Apa kita ini juga selamat? Belum tentu. Ya kalau masih akal sehat ada ini ya kita alhamdulillah. Ya kalau kita sudah meyakini ketuhanan, kenabian pada seseorang, itu bahayanya bukan kita, ya dia juga semakin bahaya kan, yang dituhankan atau dinabikan itu. Wa man za'ama min ahli mantiqi wa ghairihim an hadha su'alun 'anil mahiyah faqad ghalat. Ini Mukatsir ini. Jadi ahli mantik itu kalau sekarang dilanjutkan menjadi ahli filsafat, itu kan awalnya di ahli mantik itu. Ahli filsafat, ilmu mantik, pernah dengar ya? Logika kalau dalam bahasa modernnya, ilmu logika. Kalau bahasa kitabnya, kitab mantik. Orang yang menguasai itu biasanya nanti larinya ke filsafat. Ini membahas tentang pertanyaan tadi, wa ma rabbul alamin. Ini soal tentang mahiyah. Mahiyah itu zatnya, itu bentuknya, atau memang wa ma rabbul alamin ini pertanyaan soal ini tentang keseluruhan ketuhanan yang dikatakan Musa itu. Yang kita tidak perlu membahas. Ini ke usuluddin nanti larinya pembahasannya. Kita baca di tafsirnya saja bahwasanya pertanyaan Musa, wa ma rabbul pertanyaan Firaun kepada Musa ketika diminta agar menyembah Tuhan semesta alam, dia mengatakan, memang siapa Tuhan semesta alam ini? Kenapa? Karena kata Ibnu Ashir salah kalau hanya mengatakan tentang Tuhan, tentang zat Tuhan. Karena begini, kalau pertanyaan ini muncul dari hati nurani Fir'aun, berarti Fir'aun ingin masuk Islam. Paham ya? Tolong jelaskan kepada saya Allah itu apa? Ini kan ingin belajar, namanya ingin belajar ya.
Ada orang non muslim itu loh nanya, "Sampean muslim, Pak?" "Iya, muslim." Saya pernah ketemu non muslim dari Jepang. Di Jepang. Satu kendaraan, satu ngomong-ngomong banyak. Dia belajar Islam. Tapi enggak mau masuk Islam karena satu hal. Jadi dia enggak benci, ke Islam tuh enggak benci. Enggak benci saya. Prophet Muhammad good, bagus. Mungkin dia membaca sirahnya. Tapi satu dia yang masih dicari jawabannya, apa katanya? Kenapa umat Islam itu lebih mengedepankan Muhammad daripada bapak ibunya? Nah ini berat ini kata dia. Daripada bapak ibunya. Dia mungkin kan membaca sejarah dulu kan, membaca sejarah ini di awal-awal dakwah sampai ada yang meninggalkan bapak ibunya dari Mekah ke Madinah kan, ditinggalkan. Nah ini yang masih, padahal kata dia tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak kita cintai melebihi bapak ibu kita, khususnya ibu katanya. Kenapa kok Muhammad itu dikedepankan dari saya juga bingung ditanya begitu, Pak. Dijelaskan firman Allah yang enggak paham kan? Kalau kan sudah jelas itu, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ikhwanukum ashiratukum. Kalau kamu masih menjadikan bapak ibumu, abakum, anak-anakmu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, fatarabbasu. Itu Quran. Mereka kan enggak mungkin, mereka kan bertanya begitu dijawab sesuai dengan cara mereka bertanya kan. Oh Pak, itu firman Allah Pak, jangan, enggak bisa, enggak masuk kalau begitu. Saya juga diem ketika itu. Akhirnya enggak nemukan jawaban begini. Sampean masuk Islam dulu, syahadat. Nanti beberapa tahun kita ketemu lagi, kita konfirmasi lagi. Saya akan nanya ke jenengan, seberapa besar cinta panjenengan kepada Rasulullah. Jadi dia ketawa aja, ya mudah-mudahan gitu. Dia orang umum, tapi sepertinya dia masih ingin mencari hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam Islam atau apa yang dirasakan oleh umat Islam. Saya ingat terus itu, karena juga diterangkan ya nggak paham, nggak diterangkan ya mereka tetap bingung gitu kan. Karena itu kan sumbernya dari iman kan, nggak bisa dipaksakan. Kamu harus cinta, nggak bisa kan. Umar mengatakan, Rasulullah, panjenengan lebih aku cintai dari apapun sampai bapak ibuku. Kan Umar, ini kan aslinya beliau begitu, aslinya tanpa belum Umar, belum kata Nabi. Artinya imammu belum sempurna. Umar mengatakan, Rasulullah, panjenengan lebih aku cintai dari siapapun sampai bapak ibuku. Belum sempurna. Kecuali nyawaku kan, belum sempurna. Ya wis, kecuali nyawaku. Apa? Sampai nyawaku aku pertaruhkan. Sekarang sempurna. Nah, dari mana? Dari iman. Tidak bisa dipaksakan sebenarnya. Mudah-mudahan dipahami ini. Jadi kalau memang dia keimanannya kepada Allah dan Rasulnya belum mencapai iman para sahabat itu atau iman orang-orang soleh itu, ya memang masih bingung kan. Kadang-kadang kita ini agama, ini dunia, akan milih dunia kok. Kan ada istilah dalam kitab juga sebutkan, menjual agama untuk dunia. Kan harusnya kan jangan begitu. Harusnya kan kebalikannya gitu loh. Nah ini, makanya untuk itu kalau ada pertanyaan seperti ini, intinya satu, ambil yang prioritas. Apa yang prioritas? Masuk Islam. Makanya orang masuk Islam itu enggak harus tahu detail Islam. Karena kalau ada teman atau orang dekat masih saya ingin masuk Islam, tapi masih jangan, biarkan itu. Masuk Islam dulu. Tapi enggak tahu sholat, gampang nanti, gampang. Syahadat dulu. Nah, Nabi mengatakan ketika pamannya sakit itu di akhir kehidupannya, tolong lafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah selesai kata Nabi. Jadi Nabi tidak, kalau ini enggak perlu sebelum meninggal
katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup itu menjadi alasanku, kata Nabi SAW kepada pamannya yang akan meninggal, Abu Thalib itu, menjadi alasanku untuk memohon kepada Allah. Ya cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah orang muslim. Ampuni. Nah, orang yang muslim ini sebesar apapun dosanya, potensi diampuni oleh Allah masih ada. Syafaat masih bisa. Kalau enggak ada ini enggak bisa. Ini artinya apa juga? Kalau kita masih punya orang-orang yang mungkin belum istiqomah, tapi minimal jangan hilangkan, lihat bahwa dia masih muslim. La ilaha illallah Muhammadur. Ini menjadi hujjah. Ini bisa menjadi penyelamat sebesar apapun dosanya, sebesar apapun kenakalannya. Yang penting dia jangan sampai keluar dari Islam. Maka ini yang harus dijaga. Kalau ada orang masih bingung, jangan pikir bingungnya, langsung ayo kita syahadat. Urusanmu ini mau gampang, syahadat dulu. Enggak, saya ingin masuk Islam dengan hati yang yang enggak bisa. Itu berproses, Pak. Keyakinan itu berproses. Makanya syahadat, dan kita akan mendapatkan kemuliaan mengislamkan orang itu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau saya menjadi sarana, oleh Allah dipilih menjadi sarana bisa mengislamkan orang walaupun satu, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan itu menjadi sebab kita insyaallah akan selamat. Wallahu a'lam bishawab.